Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonai Pratiwi akan mempresentasikan tugas kasus molecular docking. Enzim dan ligan yang akan dibahas pada video ini yaitu enzim PRP dan ligan talazoparib. Talazoparib merupakan ligan atau molekul kecil yang dapat menginhibisi kerja enzim PRP. Enzim PRP berfungsi untuk memperbaiki kerusakan DNA dalam bentuk SSB. Ketika enzim PRP tidak mampu untuk memperbaiki SSB, maka SSB akan berubah menjadi DSB atau double strand breaks. Dalam hal ini, yang akan memperbaiki DSB adalah protein BRCA1 atau 2. Jalur ini disebut dengan homolog recombinant repair atau biasa disingkat dengan HRR. Namun, jika terjadi mutasi pada protein BRCA1 atau 2, maka akan meningkatkan resiko terkena kanker prostat, kanker ovarium, dan kanker payudara. Mutasi BRCA1 atau 2 akan mengakibatkan defisiensi homolog recombinant repair atau ketidakmampuan sel untuk memperbaiki kerusakan DNA dalam bentuk SSB. DSB, sehingga akan terjadi akumulasi DSB di dalam tubuh dan ketergantungan pada perbaikan DNA yang dimediasi oleh enzim PRP. Inhibitor ditambahkan di sisi aktif PARP untuk menurunkan kemampuan perbaikan SSB, sehingga akan terjadi akumulasi yang lebih banyak DSB yang tidak dapat diperbaiki di dalam tubuh dan akan meningkatkan apoptosis sel kanker. Interaksi antara inhibitor dan PRP dapat dipelajari melalui pendekatan komputasional atau biasa kita kenal dengan molecular docking. Molecular docking adalah interaksi atau penambatan ligan ke sisi aktif dari target atau protein untuk diketahui interaksi antara ligan dan target tersebut, sehingga dapat memprediksi senyawa kandidat obat. Sebelum kita lakukan molecular docking, kita lakukan redocking atau penambatan kembali ligan alami ke sisi aktif reseptor untuk memverifikasi akurasi dan konsistensi dari model docking. Adapun pentingnya redocking yaitu untuk validasi akurasi model, optimasi parameter docking, dan penilaian konsistensi. Apabila ligan yang sama ditempatkan kembali ke posisi yang mirip atau sama, menunjukkan bahwa metode docking stabil dan dapat diandalkan. Setelah itu kita lakukan molecular docking, yaitu penambatan ligan uji talazoparib ke sisi aktif dari reseptor, sehingga kita akan mengetahui interaksi antara talazoparib dan reseptor. Berikut preparasi protein dan ligan. Yang pertama, kita download protein pada PDB Bank, kemudian ligan di PubChem dalam file SDF, sedangkan protein tadi dalam file PDB. Kemudian kita pisahkan antara protein dan ligan alami. Yang pertama kita remove water, kemudian kita tampilkan sequence, kita select ligan, kemudian kita ekstrak, kita rename sebagai ligan uji, ligan alami. Kemudian kita bisa save protein dan ligan secara terpisah. Kita ekspor struktur, kemudian kita save protein sebagai file reseptor dalam bentuk file PDB. Setelah itu, ligan alami kita save dalam file PDB juga. Kemudian untuk ligan uji, kita save pula dalam file PDB. Setelah itu kita lanjutkan dengan proses docking dan redocking. Yang pertama kita lakukan redocking terlebih dahulu. Kita set preference. Kemudian kita read molekul, kita tambahkan reseptor, kita tekan edit, delete water, kemudian hidrogen, polar only, kemudian hidrogen kembali, merge non-polar, setelah itu charge, add Coleman charge, makromolekul, charge makromolekul reseptor, oke, kemudian itu kita save reseptor dalam file PDBQT,
Kita pastikan sudah tersave. Kemudian kita on input ligand alami. Kemudian kita perlihatkan dengan menekan C, output, save PDBQT. Kemudian kita set map types, kita pilih ligand alami. Kita tekan grid box, center on ligand, spacing 1 angstrom, grid 20. Kita pastikan grid tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Pas dengan ligand. Oke, kita save grid. Kemudian kita pastikan grid sudah benar. Setelah itu kita output. Kita save config. Kita tambahkan 2 baris kata seperti yang terlihat pada slide. Setelah itu kita run AutoDocFina. Dan dapat kita lihat pada slide, AutoDocFina kita sudah run. Setelah itu kita lakukan molecular docking dengan menghapus file ligand alami, namun file reseptornya tetap. Kita input ligand uji. Kemudian kita save ligand uji sebagai file PDBQT. Sedangkan reseptor, karena tadi sudah kita set PDBQT, jadi tidak perlu kita atur kembali. Kemudian grid tidak perlu diatur, karena tadi pada saat redocking sudah diatur. Kita save saja config, karena berbeda file. Kemudian kita run AutoDocFina. Kemudian terlihat pada layar bahwa AutoDocFina kita sudah run. Kemudian berikut data yang akan ada pada folder jika molecular docking kita telah selesai. Baik, setelah proses redocking dan docking, maka akan diperoleh afinitas. Pada redocking, afinitas atau docking score yang diperoleh minus 10,2, sedangkan pada molecular docking, afinitas yang diperoleh adalah minus 10,7. Docking score yang lebih rendah menunjukkan afinitas pengikatan yang lebih tinggi yang menandakan interaksi yang lebih stabil. Artinya, interaksi yang lebih stabil adalah interaksi antara ligand uji dengan reseptor. Berikut visualisasi dengan PyMol. Pada redocking terdapat ikatan glisin 202, sedangkan pada docking terdapat ikatan serin 203 dan glisin 202. Visualisasi dengan link plot terlihat bahwa pada redocking, interaksi ligand alami dengan reseptor, ada 1 ikatan hidrogen dan 12 kontak hidrofobik. Sedangkan pada docking, interaksi ligand uji dengan reseptor, terdapat 7 kontak hidrofobik dan 2 ikatan hidrogen. Jenis interaksi yang dihasilkan dan hubungannya dengan afinitas pengikatan. Pada redocking, itu terdapat 1 ikatan hidrogen dan 12 kontak hidrofobik dengan docking score minus 10,2. Sedangkan pada docking, terdapat 2 ikatan hidrogen, 7 kontak hidrofobik dengan docking score minus 10,7. Redocking dan docking sama-sama menghasilkan interaksi hidrogen dan kontak hidrofobik. Interaksi hidrogen dan kontak hidrofobik meningkatkan stabilitas kompleks. Dalam hal ini, afinitas pengikatannya lebih tinggi ditunjukkan oleh interaksi reseptor dengan ligand uji, yaitu dengan docking score minus 10,7 kilokalori per mol. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa talazoparib berhasil ditambahkan pada protein PRP dengan nilai docking score terendah minus 10,7 kilokalori per mol. Interaksi talazoparib dengan reseptor lebih stabil dibandingkan interaksi reseptor dengan ligand alami. Talazoparib lebih efektif dalam menginhibisi kerja enzim PRP dan berpotensi sebagai obat kanker payudara, kanker prostat, kanker ovarium, atau kanker-kanker lain yang disebabkan oleh defisiensi HRR, homolog recombinant repair. Berikut referensi yang digunakan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas.